Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor sekaligus Bapak Dosen Pengampu mata kuliah Tafsir Bapak Nurul Mahmud SHMSI, kepada rekan-rekan kelas PAI semester 6 yang berbahagia, perkenalkan kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah Tafsir. Di sini saya bernama Saman Alfaris, ditemani dengan rekan kelompok saya yang bernama Muhammad Salim Al-Fatah. Insya Allah akan menyampaikan penjelasan dan tafsir surat Al-A'raf ayat 96 dan sampai 99. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat tersebut yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara kita Muhammad Sadam. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Baik, kita sama-sama telah mendengarkan lantunan bacaan surat Al-A'raf ayat 96 beserta terjemahannya. Sekarang kita akan membahas tentang tafsirnya gitu ya. Jadi pada ayat tersebut diawali dengan walau anna ahlal qura. Jadi Allah mengatakan jika. Kata-kata jika atau dalam bahasa Arab itu dituliskan dengan kata lau, huruf lau. Itu menunjukkan bahwa sesuatu itu ada syarat dan ada yang disyaratkan. Sekarang kita simak baik-baik. Jika sesungguhnya penduduk suatu daerah, jadi qura itu diartikan suatu daerah, bisa lingkup kecil seperti desa, menengah mungkin kabupaten atau mungkin provinsi, dan lebih besar seperti negara. Jadi ini qura itu memang bentuk jama daripada kata dasar yang berarti qori. Jadi qaryatun itu desa. Kalau qura itu ya berarti daerah yang memang cakupannya luas gitu ya. Jadi kata Allah, jika para penduduk suatu daerah gitu ya, mereka beriman gitu ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasul yang Allah utus, dan mereka bertakwa. Artinya bertakwa itu waspada, menjaga diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan dan daripada kekufuran. Jadi ada dua, jika beriman dan jika bertakwa. Kata Allah, maka jika syarat itu dilakukan, beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan lafatahna, kata Allah, akan kami bukakan alaihim barakatun, kepada penduduk daerah tersebut atau penduduk desa tersebut keberkahan. Keberkahan itu banyak bentuknya. Namun di sini Allah menjelaskan secara spesifik barakatun minas sama'i wal ardi. Jadi keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari dalam bumi.
turun dari langit berupa bil matar. Kalau dalam tafsir Jalalain itu bil matar, artinya keberkahan yang berupa air hujan, wal ardi, dan keberkahan dari dalam bumi yang berupa tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Jadi tadi saya katakan, jika kata jika itu menunjukkan sesuatu itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah di sini Allah mensyaratkan dua, beriman dan bertakwa. Jika kedua itu dipenuhi, maka Allah akan membukakan atau memberikan keberkahan kepada penduduk tersebut berupa keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi Allah juga mengatakan tetapi mereka penduduk daerah tersebut, penduduk desa tersebut mendustakan para utusan-utusan Allah, mendustakan para rasul, kufur kepada mereka, tidak mempercayai dan tidak mematuhi mereka. Sebab itulah fa'akhadnahum ay aqabnahum, karena mereka mendustakan utusan-utusan kami, rasul-rasul kami siksa mereka. Artinya kami berikan musibah, siksaan kepada mereka pada saat itu juga gitu ya. Bima kanu yaksibun, dengan sebab yang telah mereka perbuat, yaitu apa? Yaitu tadi mendustakan para rasul atau para utusan. Nah dalam hal ini yang perlu dicatat adalah bahwa ayat ini memang menjelaskan tentang para penduduk atau umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang kita tahu umat terdahulu itu memang ketika mereka mendustakan seorang rasul, itu Allah langsung memberikan azab kepada mereka. Kita tahu Nabi Lut ketika umatnya mendustakan beliau, Nabi Lut yang merupakan kaum Sodom, itu Allah langsung memberikan azab kepada kaumnya berupa dihujani batu gitu ya. Masih banyak contoh-contoh kisah-kisah lain di mana umat-umat para nabi yang membangkang dan mendustakan rasulnya, langsung Allah berikan azab kepada mereka. Ada Nabi Nuh, Nabi Hud, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Allah memberikan satu kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad, bahwasanya ketika umatnya Nabi Muhammad itu melakukan, atau penduduk daripada umat Nabi Muhammad itu melakukan sebuah kemaksiatan atau mungkin kemungkaran atau bahkan kekufuran, jadi Allah memang memberikan kemuliaan berupa menangguhkan gitu ya. Jadi menangguhkan azab atau siksaan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga nanti ada tersebut akan Allah berikan di hari kiamat gitu ya. Jadi itu salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, tidak langsung memberikan azab atau siksaan secara langsung pada umatnya yang membangkang gitu ya, di bumi tentunya. Jadi Allah tangguhkan sampai nanti hari kiamat tiba gitu. Makanya jangan heran ketika ada sebagian kelompok orang yang memang melakukan LGBT, kemudian ada yang melakukan seks bebas. Kenapa mereka bisa tenang-tenang saja atau tidak Allah berikan azab secara langsung seperti kaum umat Nabi sebelumnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi satu kemuliaan yang Allah berikan bahwa Allah menangguhkan siksaan atau azab khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tidak Allah berikan azab, tapi bukan pada waktunya sekarang gitu. Jadi nanti gitu ya. Barangkali itu tafsir tentang Al-A'raf ayat 96. Mari kita lanjutkan ke ayat 97. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Nah, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah pada saat mereka itu sedang tertidur nyenyak di malam hari? Ini sama seperti yang terjadi kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi ketika azab itu turun di waktu menjelang subuh, itu kan lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Jadi mereka merasa aman dari siksa Allah atau dari azab Allah. Nah pada saat itu juga Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi ayat di sini menjelaskan apakah mereka penduduk orang-orang yang mendustakan Rasul
merasa aman dari azabku, kata Allah. Bahkan mereka merasa aman di malam hari ketika mereka beristirahat atau terlelap tidur. Jadi Allah menyindir, sindiran keras untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai kaum muslimin, agar kita selalu senantiasa berwaspada bahwasanya bisa saja Allah memberikan musibah kepada kita, baik ketika kita waspada ataupun ketika kita sedang lalai atau mungkin tertidur. Artinya senantiasa berzikir mengingat Allah itu adalah salah satu cara terbaik agar kita siap menghadapi segala macam hal yang tidak kita inginkan. Barangkali itu tafsir untuk ayat 97. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Di ayat selanjutnya Allah kembali menyindir bahwa apakah ketika di siang hari atau di pagi hari menjelang siang, ketika orang-orang sedang melakukan kesibukan rutinitasnya, apakah mereka merasa aman dari adab Allah atau musibah Allah? Itu ini sindiran keras bagi kita juga bahwa baik di malam atau di siang hari, ketika kita tertidur, terlelap ataupun kita melakukan rutinitas kesibukan kita, agar kita senantiasa mengingat Allah, agar kita tetap waspada bahwasanya bisa saja Allah memberikan musibah baik di malam ataupun di siang hari kepada kita. Jadi waspada, zikrullah itu harus senantiasa kita lakukan. Barangkali itu. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Ini yang menarik, ayat yang terakhir yang justru menarik. Jadi Allah mengatakan, apakah penduduk suatu daerah tersebut merasa aman dari bahasanya itu makrullah. Makrullah itu rekadaya. Rekadaya itu bisa kita artikan sebagai atau kita umpamakan sebagai sebuah bentuk pemberian, tapi pemberian itu tidak selalu menunjukkan bahwa yang memberi itu menyayangi kepada yang diberi gitu ya. Itu namanya rekadaya gitu. Jadi pemberian kepada seseorang, tapi bukan berarti pemberian itu berupa kasih sayang seorang pemberi kepada yang diberi. Sehingga Allah mengatakan, apakah penduduk tersebut merasa aman dari rekadayaku, kata Allah. Nah, orang-orang yang dulu mendustakan para rasul, mereka diberi nikmat oleh Allah. Kita tahu umatnya atau kaumnya Nabi Hud itu kaum yang berhasil membuat bangunan-bangunan tinggi dan megah. Kemudian kaum-kaum Nabi-Nabi terdahulu juga memiliki kemampuan-kemampuan yang itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka mengira bahwasanya pemberian itu adalah bentuk nikmat Allah karena Allah menyayangi mereka. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang mendustakan para rasul dan mendustakan Allah tentunya, itu bukanlah nikmat yang benar-benar nikmat. Justru itu Allah memberikan cobaan. Apakah mereka akan menyadari bahwa ini datangnya dari Allah, ataukah justru mereka malah terdana atas nikmat-nikmat tersebut? Nah, itu namanya rekadaya gitu ya. Jadi Allah memberikan nikmat, tapi bukan berarti karena Allah sayang kepada kaum tersebut, justru hanya ingin mengetes gitu ya. Nah itu. Jadi apakah mereka merasa merasa aman gitu ya? Apa amina? Apakah mereka merasa aman dari rekadayaku, kata Allah? Au amina al-qura ayat apa? Mana? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dilanjut kata Allah,
Tidak ada sama sekali yang merasa aman dari rekadaya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi yang merasa aman, yang lalai dari rekadaya Allah, itu hanyalah orang-orang yang rugi. Jadi merasa, saya telah mendapatkan nikmat, saya mendapatkan banyak harta, panen saya berhasil banyak, saya berhasil membuat sebuah karya atau peradaban atau bangunan-bangunan tinggi. Mereka mengira itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka terlena dan lalai, bahkan mendustakan para rasul dan Allah. Nah, itulah orang-orang yang rugi gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita terlena oleh nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Karena bisa jadi sehat yang kita rasakan sekarang itu sesungguhnya berupa ujian dari Allah. Apakah kita akan terlena oleh kesehatan ini sehingga kita lalai dari beribadah, ataukah kita justru menggunakannya untuk beribadah? Ataupun harta yang kita miliki, apakah harta itu berupa nikmat ataukah berupa nikmat? Kalau nikmat berarti kan kebaikan, tapi kalau nikmat pakai kok itu berupa malah musibah itu ya, nikmat. Jadi kita harus senantiasa introspeksi diri. Apapun yang kita rasakan sekarang yang nampaknya nikmat, tapi bisa saja itu nikmat. Tapi tentu kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Nah, poinnya adalah jangan sampai apa yang kita miliki sekarang membuat kita terlena dari mengingat Allah, membuat kita terlena dari beribadah kepada Allah. Tapi kita harus senantiasa merasa tidak aman dari tadi rekadaya Allah, dari ujian Allah. Harus senantiasa waspada agar kemudian kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-A'raf ayat 99. Barangkali itu hadirin sekalian, teman-teman sekalian, pemaparan tentang ayat atau surat Al-A'raf ayat 96-99 dari kami beserta tafsirnya. Mudah-mudahan penyampaian kami dapat dipahami dan dapat bermanfaat, khususnya bagi kami berdua dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ketika kami mempresentasikannya, kami mengikuti, kami akan berusaha menjawab. Tapi apabila kami tidak mengikuti, mungkin bisa ditulis saja dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Bapak dosen atas perhatiannya, dan juga kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا